Halo, ya. Halo teman-teman. Hadir Pak, udah hadir, Hadir Pak. udah dengar. Ya, Pin, Ya Pak. nanti. Hadir hadir Oke, Pak. sedikit ya. Eh, Tadi sampai mana ya? Reformasi. Ya, jadi gini, Bintang dan teman-teman yang di Cikarang, saya ingin mengupdate kembali. Ya, tugas pada hari ini adalah tugas yang akan dikumpulkan sampai pada Minggu UTS. Gitu ya. Kapan kira-kira dikumpulkannya? Ini bisa dibocorin nggak? Nggak bisa ya? Ya, kalau udah bocorin, saya tanggung jawab dulu ya. Yang laporin nanti Widya. Siapa yang namanya? Ruli. Ada artinya banyak. Ya, tugasnya apa namanya itu tadi ya. Target nanti dalam pengumpulan tugas UTS ini apa tadi transformasi formasi bentuk ya. Nah, itu adalah targetnya itu dari pertemuan sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 November. Oh, tanggal 10 ya. November sampai targetnya apa? Desember. Sampai 19 November. Nah, nanti di sini karena kan kita belum ada pertemuan offline ya, teman-teman semua. Ini nanti dikumpulkannya dalam bentuk foto scan. Sementara ya, untuk penilaian saya foto scan di dalam di drive. Oke ya, dan ini cukup jelas ya. Jadi target pengumpulan adalah 19 November. Ya. Tapi tadi jadi maunya sih udah 19 November, jadi mau 10 November gitu ya. Enggak sih, saya aja kalau saya mau. Oh, gitu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua. 19 November adalah pengumpulan batas akhir. Ya, Bintang dan yang lainnya jelas ya, Bin. Baik Pak. Jelas Pak. Oke. Nah, mulai kita mulai dari sekarang mulai menyikapi aja ya, teman-teman ya. Kalau udah kita punya target dalam pengumpulan tugas, berarti jangan sampai apa namanya ada keterlambatan dalam pengumpulan ya, teman-teman ya. Kalau terjadinya keterlambatan dalam pengumpulan tugas, kita sepakat skornya kita kurangi 10 ya. Deal ya, teman-teman ya. Kalau yang dapat yang 60 ya serius selamat dengan sukacita dan dukacita ya 50 ya. Enggak, teman-teman semua pas bagus. Ya. Jadi ini targetnya adalah nolin. Nolin ya. Jika telat, mana teman-teman sepakat poin dikurangi 10 minus 10. Ini harus diperhatikan. Artinya target harus tercapai semua. Oke. Nah, ya tadi gue belum bahas tentang detailnya gimana ya, tapi ya udah kita bahas ini dulu. Untuk target asistensi, ya, asistensi desain, transformasinya, asistensi itu adalah di tanggal apa namanya? Asistensi itu 15 targetnya ya 15 bulan 11 25 1 minggu ya targetnya. Itu pada saat minggu UTS dikirimkan semua serentak dan itu harus diasistensikan. Setelah sudah diasistensikan baru difinalisasikan. Itu ya seperti biasa. Oh ya, sama satu lagi saya ingin menambahkan, nanti mulai dibiasakan setiap dalam pengumpulan tugas harus menyertai sketsa. Di belakangnya ditempel. Kan? Kalau bisa nih yang udah kumpul ada sketsanya kemarin.
Sketsa kayak gimana? Sketsa manual atau kamera apa digital? Digital. Di print, kalau digital di print. Oh, sketsa manual tempel. Oke, gitu ya. Di belakangnya gitu, Pak. Di belakangnya. Mau sampai gede. Kalau mau digedein sini ya juga enggak juga ya. Kecil aja Pak, ini sekarang A5. Setengahnya A5 aja. Berapa tuh setengahnya A5? Berlima. Berlima ya. Oke. Itu 1, 2, 3 baru bertiga kurang. Ya. Nah, ya harus berlima ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua yang di Cikarang. Sekarang kita masuk ke dalam materi, kita bicara tentang transformasi ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, transformasi ini merupakan bagian dari proses deformasi atau penyederhanaan proporsi di dalam pola bentuk ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini tujuannya adalah apa sih untuk transformasi atau deformasi? Tujuannya adalah bagaimana kita belajar untuk menyederhanakan bentuk menjadi sebuah simbol pada akhirnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh salah satu transformasi yang ada adalah bagaimana kita membangun persepsi metamorfosa bentuk hewan, ya. Salah satunya adalah berupa singa yang dibuat sederhana dan menjadi sebuah identitas, sebuah visual logo. Itu ya. Nah, ada lagi ini apa nih? Kerbau banteng. Banteng kerbau. Bison. Oh, bison. Hah? Bison apa-apa? Oh, banteng bison. Ini nggak jelas nih transformasinya. Oke. Gua yang Jadi intinya gini ya teman-teman, penyederhanaan bentuk itu dibutuhkan untuk biar bisa dia menjadi sebuah lambang atau sebuah simbol. Kembali lagi saya sampaikan seperti itu. Dan ini ada contoh pada sosok singa ya, dengan menghilangkan bagian detail secara bertahap itu akan menciptakan gaya visual yang baru selama bentuknya masih representatif. Ingat ya teman-teman, bentuk harus representatif gitu ya. Jangan sampai singa menjadi anak pupi. Pupi, anak papi ya. Nanti jadinya atau anak kucing. Nah, jangan ya. Kalau singa, sekalipun itu singa, tetap dia konteks penyederhanaannya masih terlihat seperti singa, ya. Itu ya, teman-teman. Sampai sini jelas ya. Nah, ini ada proses transformasi bentuk yang dilakukan secara bertahap. Setelah dipilih objeknya, lalu dicari ciri khas dari karakternya. Ya. Dari sini teman-teman bisa memperhatikan tahap transformasinya, bentuk dari satu objek ke bentuk lainnya secara bertahap sedikit pada demi sedikit, ya. Kelihatan ya teman-teman dalam penyederhanaan atau transformasinya ya di layar ya. Nah, ini ada salah satu tugas yang dibuat oleh apa namanya dari mahasiswa ya, di mana dia bertransportasi bentuk dari serangga menjadi sebuah simbol gitu ya. Nah, ini juga sama ya, ada penyederhanaan dari bentuk serangga menjadi sebuah simbol gitu ya, teman-teman. Nah, dalam hal ini contoh tugas transportasi bentuk itu sendiri adalah perpindahan bentuk dari hewan dari satu pola bentuk geometris berubah menjadi satu objek hewan. Lalu bertransformasi ke bentuk huruf dan kembali lagi menjadi serangga pada awalnya. Itu ya. Jadi transformasinya jelas ya. Dari huruf jadi ke hewan, dan dari hewan kembali lagi ke huruf. Jadi gitu ya proses transformasinya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Terlihat ya teman-teman proses dari transformasi dan deformasi itu sendiri. Nah, ini kita udah masuk ke UTS-nya. Teman-teman membuat sebuah tahapan transformasi bentuk. Dia ambil dari tema hewan. Tetap ya, pasti dari tema hewan. Hewannya ada 8. Bisa ya? 8 hewan bisa? 8 hewan. 8 hewan ditransformasi. 1 apa 8? Itu totalnya adalah 8. Oh, 8 tahapan. Saya pikir pada lupa gitu, jadi biar ya gitu ya. Jadi total ada 8 tahapan, kotak dari bentuk awal hewan menuju geometrisnya, dan juga kembali lagi menuju hewan pada berikutnya. Oh, oke.
Kalau ini tidak kembali kepada hewan yang lama ya, maksudnya gini, yang satu serangga, gitu kan? Terus dari serangga itu bertransformasi jadi huruf, gitu kan? Nah, terus dia kembali lagi pada hewan lainnya, bukan lagi serangga yang lama. Let's say misalnya gini, dia masih dalam ras serangga yang sama, gitu ya. Yang satu serangganya misalnya apa nih? Kumbang kepala tanduk, demen banget ya sama kecoa. Jangan kecoa lu makan ya, Win? Nah, yang satu berhubung dengan serangga apa? Tanduk, kumbang tanduk, misal gitu. Yang satu lagi bertransformasi menjadi serangga, misalnya apa? Kumbang yang ada totol-totolnya apa tuh? Ladybug. Hah? Ladybug. Nah, dia bertransformasi jadi ladybug. Jadi dari kumbang tanduk jadi huruf yang kemudian huruf itu bertransformasi lagi jadi ladybug. Paham ya maksud saya, teman-teman ya? Kurang lebih seperti itu ya. Dan pengerjaan ini dibuat dengan media cat poster seperti biasa ya. Teman-teman yang di Cikarang hati-hati ya cat posternya dalam memilihkan warna ya. Oke? Nanti jangan sampai ada tipek-tipek lagi ya. Itu harus hati-hati ya. Nah, terus dipastikan ukuran karya adalah 40 kali 40 ya, di water based paper seperti biasa, dan dikumpulkan dalam bentuk karya ditempel di karton linen dengan margin 2 cm seperti biasa. Itu ya. Ini sama kan 2 cm kan marginnya? Oke, ukurannya sama kan 40 kali 40? Itu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk UTS-nya sebelum saya tambahkan ini satu catatan di papan menulis. Yang mau ditanyakan? Bintang dan kawan-kawan? Pak, iya izin bertanya. Ya. Untuk kertas itu boleh ini aja Manila nggak ya Pak? Manila putih. Pas Manila. Iya. Karena kalau water base 40 kali 40 kayaknya sulit deh Pak cari itu ya. Ini kan limit. Enggak ini. Ini kertas ini. Dan Art paper kan. Terus yang ditanyakan untuk Manila yang mana? Manila sih sama kan ya, kayak karton juga ada tiga. Karton. Iya, maksud saya yang mananya buat di mananya? Buat yang di putihnya. Pakai Manila. Alasannya apa tadi ya, menanti? Bukan, itu menanti suaranya. Oh, bintang. Bin. Iya Pak. Ya, kenapa Bin? Tapi alasannya apa Bin kalau boleh tahu? Kalau water base itu saya lihat di toko online itu jarang yang bentuknya 40 kali 40 persegi gitu Pak. Adanya yang kayak A3 gitu. Yang sisanya tuh nggak nyampe 40 gitu lebarnya. Panjangnya ya ada yang 42 cuman lebarnya itu nggak sampai 40 gitu Pak. Oh, maksudnya water base itu sekumpulan dengan karya utama adalah 40 kali 40 gitu kan? Iya susah Oke, nyarinya. adanya berapa Bin? Kalau yang di Kalau saya pengalaman saya dicari di toko online tuh dapatnya kebanyakan yang A3 aja gitu maksimal gedenya. oh, nggak ada yang sampai 40 ya, cuma 53. Ya cuman mungkin kalau teman-teman ada informasi atau link mungkin bisa di-share juga ke kami yang Tapi biar sebetulnya itu nggak ada masalah sih kalaupun A3 ya. A3 kan berapa senti? 40 kali 28 kalau nggak salah. Oh iya, 28 ya, dia lebih kecil ya ininya. Ya harus kalau A1 berapa? A2 berapa? Hah? A2 berapa Bin? Coba cari tahu Bin di website. Berapa Bin? Iya Pak, sebentar. A2 sih bisa ya Pak, 42 kali 59 cm dia. Nah, saya masih bisa, nanti tinggal dipotong sesuai dengan ukuran 40 kali 40 itu aja Bin. Oh ya baik Pak. Pakai A2 aja ya teman-teman ya, A2 tapi dipotong sedikit. Disesuaikan dengan 40 kali 40 mau nggak mau. Ya, itu ya Bintang. Iya Pak, baik Pak. Terus ada lagi nggak yang ditanyakan yang lain selain material? Ada lagi kah? Yang di sini, jadi Widya, teman-teman. Ya, ini baru menanti ya. Nah,
Hewannya bebas, nggak harus hewan serangga yang tadi saya kasih contoh, bisa juga singa. Nanti kan singa dia bertransformasi jadi apa nih? Ya intinya kalau kita transformasinya ya bisa aja sih dari singa ke ular gitu ya, cuman diusahakan transformasinya jelas ya, karena kan dia ada berapa tahap itu dari proses transformasinya. Nah, itu harus diperhatikan juga nantinya ya. Jadi kan ada standar dalam proses transformasinya gitu ya, teman-teman. Tanyakan lagi nggak? DKV dasar ya? Jadi gini ya, teman-teman, yang bisa kita pastikan lagi. Itu ya. Depan, alfabet, ini kan alfabet itu alfabet P ya. Ya, kalau alfabet kan, ya mungkin. Kita kan, ya alfabet pakai H ya. Ini lah alfabet. Iya, iya. Terus ini geometris. Dan yang kemudian terakhir adalah kembali lagi hewan. Ya. Proses ini ke sini 8. Itu ya. Proses ini ke sini 8, proses ini ke sini 8 dan ke sini 8. Paham nggak maksudnya? Ya, Bang. Jadi ada 8 tahap proses transformasinya. Jadi awalnya adalah dari alfabet kepada hewan. Dan kemudian ke geometris dan kembali kepada hewan lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Itu boleh kasih lihat. Kamu lagi online ya? Kelihatan nggak? Deketin gitu, kasih lihat gitu. Ini loh teman-teman, sambil ini TikTokan, "Hai guys," tuh gitu kan. Iya, oke. Oke, gitu ya, Bintang sama yang lain di Cikarang ada pertanyaan? Ini masing-masing 8 proses ya. Sorry, 8 tahap ya. Transformasi. Bukan main. Ini juga tahap transformasi. Ini apa lagi? Tahap 3 ya. Tahap transformasi. Orang ya. Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini? Itu asistensi tanggal 15 itu maksimal tanggal 15 atau Sebelum tanggal 15 boleh. kita sebelum tanggal 15 tapi Bapak akan mengundang presiden SMP. Ya, karena Jadi sebelum tanggal 15 maksudnya kalau misalnya kita cuma ada waktu 4 hari buat pengerjaan kayaknya kurang cepat gitu jadi Maksimal. makin aman Kalau besok udah ada asistensi boleh. Gitu ya. 15 bulan 11 2025 adalah maksimal. Ya kalau sebelum 15 ya misalkan takutnya ntar kita udah kumpulin cuma Bapak baru ini ya baru
resiko umum sendiri. Gitu ya. Ya sensitif tanggal 15 ya tanggalnya gitu kan. Ya, tapi kalau dia belum, mungkin bisa lebih. Yang belum bintang bisa. Ya, Bin, Bin, bintang Ya, ya hadir Pak. 15 November lo baru asistensi terus dikumpulkannya 19 November jadi dong bisa kan? Batas asistensi 15 November, hasil akhir 19 November Pak. Tapi kalau kamu mau asistensi tanggal 15 juga boleh, Bin. Oh, ngikut aja 4 Pak hari saya. lo bisa kejar kan? Kejar tayang ya, Bin ya? Iya. Soalnya tadi Dedi mau, iya. Pak, iya satu mau Ya, tanya lagi. ya, apa, Bin? Ini untuk asistensi apakah boleh digital seperti kemarin? Asistensi ya, Iya. karena jarak jauh ya, digital mungkin boleh aja. Tapi kan yang dilihat adalah proses detailnya ya. Proses detailnya itu gimana ya. Nah, untuk proses transformasi asistensinya itu minimal 4 sanggup. 4 variasi Pak. Kalau Dedi mah maunya di manual. Nah, kalau digital boleh 3 aja. Batas ininya 3. Asistensinya 3. Ya, Berapa jam tuh, Pak? Tanya, Pak. nanti di dalam format PDF aja ya. Format PDF kasih 3 alternatif, nanti saya akan cek mana yang oke. Kalau udah oke ya tinggal finalin ya. Kita ya, Bintang. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Win, mau masuk hari ini jadi? Siap. Tuh, siap tuh. Oke, sip. Ya, khusus Widya hari ini langsung dia selesai. Oke. Yang di sana, yang ditanyakan? Lagi mencengang. Oke. Ya. Tetap wajib water base ukuran A2. A2 nanti dipotong jadi standar 40 kali. Oh, 40. Itu ya. Kejelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ini sebelum ini kan dia dibuat dalam terstruktur gini kan pasti dibikin kotak-kotak dulu kecil ya, teman ya, untuk dia bisa mendapatkan 8 transformasi ya. Ini ada berapa? 8 kan? 6, 7, 8. Nah, proses 8 itu dibikin kotak-kotaknya dulu. Nanti kalau udah selesai kotak-kotak udah dikasih water base, baru garis kotak-kotaknya dihapus. Gitu ya, teman-teman ya. Kotak-kotaknya pakai pensil aja ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Bintang? Dari saya belum ada Pak. Nanti lebih puyeng membayangkan aja. Ya, ya, nggak apa-apa. Untuk Juan, gimana? Juan, ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya. Ibnu, aman? Aman Pak, lagi proses Pak. Oh, udah dikerjain. Ya, coba-coba doang Pak. Bagus. Teman itu, ya. Jadi jelas ya teman-teman. Seperti contoh yang di sini, ini kan dari alfabet, terus menjadi menjadi hewan, terus kemudian menjadi menjadi geometris, yang kemudian kembali lagi kepada bentuk hewan. Hewannya tadi udah saya bilang, kalau mau masih kalau mau mudah, ya nggak pusing dalam proses transformasinya, tipikal hewannya disamakan juga boleh. Maksudnya bukan misalnya singa dengan sama jadi singa lagi ya, tapi misalnya singa, terus nanti dia bertransformasinya menjadi apa nih? Misalnya menjadi kucing atau bisa menjadi satu lagi macan atau apa lagi? Harimau. Beda lah. Puma, ya kan? Jaguar, bebas, ya. Bisa begitu.
Atau kalau yang teman-teman bisa lakukan dia bertransformasinya dari singa menjadi gajah, itu boleh juga. Malah challenge-nya jauh lebih besar ya. Itu ya teman-teman. Makanya alternatif itu dibuat 3 ya. Saya mau lihat mana yang oke ya. Oke, cukup jelas ya. Dan hurufnya apakah harus alfa? Harus A? Enggak juga. Boleh apa aja. Ya, huruf O, huruf E, huruf G, atau huruf apa lagi? Harus di I. Terus nanti bentuknya ikan gitu. jadi Oh, iler dong. Jadi ular jadi iler. Oke, ya gitu ya sejauh ini Bintang dan kawan-kawan cukup jelas. Dari saya jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya. Oh iya. Tadi bahkan si Jua saking seriusnya sampai ini sampai warnanya ketipe. Oke Juan ya, jangan sampai kebolak lagi ya Juan. Baik, Pak. Pak, mau nanya. Ya. Ini kalau misalkan transformasinya itu kecebong ke amuba Dari itu boleh, Pak? kecebong jadi kodok boleh. Enggak, Pak. Kecebong terus sama amuba. Kecebong jadi amuba. Lu gambarnya kan. Kalian aja plankton lo bikin ya. Karena itu plankton lo gambar titik doang itu jadi plankton. Jangan yang ukuran mikroba juga. Ya gitu ya, Juan. Siap, Pak. Siap. Ada lagi nggak? Ini yang di sebelah kanan, lorong kanan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Lorong belakang, silakan ada yang mau ditanyakan. Oke, tadi diam aja soalnya nggak jawab nih. Oke, saya rasa cukup ya. Mau sekarang aja mulai sketsanya, asistensinya, atau mau kita nafas dulu, mencerna dulu, menginspirasi dulu. Belum cari inspirasi. Oke. Kalau gitu saya kasih kesempatan untuk ingin ya dan bisa mencari inspirasi dengan waktu yang lama ya di rumah. Cukup ya teman-teman semua yang di Cikarang udah di rumah soalnya. Yang di sini doang belum di rumah ya. Itu ya. Sejauh ini cukup jelas? Jelas. Nanti oh ya, saran saya mending bikinin G Drive ya. Taruhnya di G Drive aja, tapi kalian reminder di grup. Pak, saya udah taruh di G Drive. Kenapa? Karena saya biar bisa kasih notation nih. Kalau di situ saya kadang agak ribet. Gue lagi di jalan, terus gimana? Gue notationnya agak ribet. Kalau di Drive kan enak gue kasih notation. Ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, teman-teman semua, saya rasa sudah cukup. Kita berjumpa lagi pada minggu pertemuan berikutnya. Di minggu UTS cukup hanya mengkonfirmasi absensi kehadirannya itu saya validasi dari nggak ada online ya, kecuali kalau mau kelas. Boleh. Ya. Oke ya, gitu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu buat kita semua ya. Semuanya. Yuk. Waalaikumsalam.